Halo kelas, selamat datang kembali pada tutorial online kali ini, mata kuliah pemasaran jasa. Sesi pertama ini kita akan membahas tentang perspektif baru pemasaran pada sektor jasa. Perlu teman-teman ketahui, jasa ini tricky, bukan seperti produk yang bisa dilihat, dipegang, dan disentuh gitu. Pemasaran jasa ini bisa dikatakan sebagai proses merencanakan, mengembangkan, mempromosikan, memperkenalkan layanan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan, keinginan pelanggan, serta mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Pemasaran jasa ini bukan cuma berfokus pada produk yang ditawarkan, tetapi juga pada pengalaman yang dirasakan oleh pelanggan. Jadi, kualitas layanan itu berhubungan penting dengan terjalinnya antara penyedia jasa dan konsumen. Karakteristik utama dari pemasaran jasa itu membedakan dari pemasaran produk fisik lainnya, yaitu tidak berwujud, tidak terpisahkan, heterogenitas, kehilangan nilai kepemilikan. Yang dimana tidak berwujud dapat diartikan sebagai jasa tidak dapat dilihat, disentuh, diuji sebelum membeli, yang membuatnya lebih sulit untuk dipasarkan dibanding produk fisik. Karena harus dirasakan dulu, baru konsumen bisa menilai produk tersebut, jasa tersebut. Yang kedua, tidak terpisahkan. Proses penyampaian jasa seringkali bersamaan dengan konsumsi, yang berarti jasa sering sekali diproduksi dan dikonsumsi pada waktu yang sama. Yang ketiga, heterogenitas. Kualitas dan pengalaman layanan bisa bervariasi tergantung siapa yang menyediakannya, kapan dan di mana layanan itu diberikan. Yang keempat, kehilangan nilai. Jasa tidak dapat disimpan, dijual di masa depan. Waktu yang terbuang dalam penyediaan layanan tidak dapat dimanfaatkan kembali. Jadi ketika sudah dibeli, itu sudah dirasakan, setelah selesai sudah tidak bisa lagi diinvestasikan ke depannya. Yang kelima, ownership atau kepemilikan, yang dimana pelanggan tidak bisa memiliki jasa tersebut. Mereka hanya dapat memperoleh manfaat dari layanan tersebut. Nah, pemasaran jasa ini memiliki tujuan. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan supaya pelanggan merasa puas dan loyal terhadap layanan yang diberikan. Yang kedua, membangun hubungan jangka panjang. Layanan yang memuaskan dapat mendorong pelanggan untuk kembali merasakan terus-menerus jasa yang sama di masa mendatang. Yang ketiga, meningkatkan brand awareness, membantu pelanggan mengenali dan meningkatkan merek jasa yang telah digunakan. Yang keempat, menciptakan kepercayaan. Karena jasa tidak terwujud, penting untuk menciptakan kepercayaan melalui kualitas, kredibilitas, bukti fisik yang bisa dirasakan konsumen. Adapun strategi pemasaran jasa, yaitu yang pertama, produk. Jasa itu sendiri, termasuk kualitas dan variasinya. Yang kedua, harga. Penetapan harga untuk jasa biasanya mencerminkan nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Jadi, semakin harganya tinggi, biasanya kualitas pelayanan yang diberikan harus lebih tinggi juga. Yang ketiga, tempat. Saluran distribusi atau lokasi penyediaan jasa. Semakin gampang dapat, semakin tinggi tingkat konsumen untuk mau merasakan layanan tersebut. Yang keempat, promosi. Cara untuk promosi jasa supaya pelanggan bisa mengenal jasa tersebut. Yang kelima, organisasi. Karyawan dan tenaga profesional yang memberikan jasa tersebut. Mereka itu elemen penting dalam pemasaran jasa karena interaksinya langsung kepada pelanggan. Yang keenam, proses. Sistem dan prosedur yang digunakan itu harus sesuai dan efektif, efisien, konsisten kepada pelanggan agar meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketujuh, bukti fisik. Semua elemen yang memberikan bukti tentang kualitas jasa seperti fasilitas, logo, bahkan tampilan tempat atau situs web itu diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada jasa tersebut. Contoh pemasaran jasa itu seperti hotel, bisa mempromosikan kenyamanan, kualitas pelayanannya, memberikan pengalaman menginap, memuaskan, dan lain-lain. Dari itu, pemasaran jasa memerlukan pendekatan yang sangat berbeda dibandingkan pemasaran produk fisik. Fokus utamanya pada pengalaman pelanggan, konsistensi layanan, dan membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Karena jasa tidak berwujud dan seringkali melibatkan interaksi langsung, maka dari itu diperlukannya kualitas pelayanan yang luar biasa agar masyarakat yang merasakan menjadi konsumen yang loyalitas tinggi. Sekian untuk penjelasannya, diharapkan teman-teman bisa aktif berdiskusi di bawah. Terima kasih, semangat belajar!